jauh pekat dengan yang nyatanya dengan Pak Alias ini sangat setuju. Maka saya katakan angkatan pertama kita mulai tahun 92 melalui Kanwil Departemen Agama Akta MA dan Kanwil Departemen PK Pak Said Idrus. Saya minta melalui beliau siswa-siswi teladan, ketua dan wakil ketua warga Kota Banda Aceh dan Aceh supaya mengirimkan pesannya untuk mengikuti kursus belajar dakwah pertama sebelum isada akhir. Alhamdulillah, angkatan pertama terkumpul 73 orang. Lihat ada Rasulullah. 73 orang di angkatan pertama, ya, termasuklah saudara Aksannya dan yang lain-lain sudah usaha dan sudah berada di luar negeri jadi penasehat imam besar di Perth, Australia, saudara Yanil Ahmad. Dia bekas kedua di sana. Jadi imam besar di sana sudah berapa tahun. Dan hampir setiap Jumat ada orang masuk Islam. Dia selalu telepon saya. Kalau saya telepon beliau, dia mengatakan, Pak, kalau di telepon saya sebelum jam 5. Kalau setelah jam 5 itu telepon penuh. Rupanya Allah telah memberikan kepadanya kesempatan yang sangat luas di Australia, yaitu di Perth. Kemudian juga yang menjadi imam besar di ibu kota Australia, dan beliau adalah merupakan pimpinan ulama di Australia. Itu juga dari ikatan siswa dakwah. Kalau pulang, beliau selalu teringat. Ya, kalaupun tidak lama singgah sebentar di tempat saya. Kalau di majelis adat atau ke rumah. Jadi alhamdulillah ini. Kemudian di Brunei Darussalam penasihat sultan. Ya. Kepercayaan sultan. Baru-baru ini ada pulang dari saya lupa. Ya. Saudara Ismu Hadi Abdullah atau Ismu Hadi Murabba. Kalau datang rombongan-rombongan dari Aceh, baru-baru ini ibu-ibu dari majelis adat datang ke sana, itu beliau lah yang nyambut sana dan diundang ke rumahnya. Itu. Kemudian juga di Malaysia, ramai Malaysia. Yang kemarin dari Universitas Kebangsaan Malaysia itu datang ke rumah 12 orang. Ada 2 atau 3 orang profesor. Hari Minggu yang lalu. Ini tahu datang. Dia tanya bagaimana hubungan Aceh dengan Malaysia, dengan Malaya. Bagaimana hubungan Aceh dengan Turki. Bagaimana hubungan Aceh dengan Mesir. Bagaimana hubungan Aceh di Asia Tenggara ini. Banyak bicara. Alhamdulillah saya dapat memberikan jawaban yang memuaskan mereka. Sehingga sampai jam 6 sore yang dijanji oleh dari Mesir sudah 3 kali datang. Dari Iskandar jarang datang. Itu anak-anak saya jarang. Bukan datang apa-apa, melihat apa. Sudah kuat atau masih tidak bisa duduk. Ya. Tahun dulu berapa tahun nanti 3 tahun, 4 tahun lah. Akhirnya datanglah orang tua dari Butuh Metil. Kamu Butuh. Maka Abu, dia semua hidup kembali. Kamu kalau dia mendaftar, dia macam ini buat. Euro sini, euro dia wajib sini. Wajib sini nanti, ya. Sudah 3 hari saya makan, tidak ada.
baru sikit. Datanglah budak itu, dia mengatakan, boleh main masak. Dengan berjauh, Nukui boleh main masak, dan berjauh, boleh main. Jawab, Alhamdulillah dari budak mati. Ubat ibadah kau kadang-kadang dengan boleh main masak, dan berjauh, dia ada buah macam ni macam tu. Yang mana fikir ni orang budak tu. Mendokter dia yang ni. Aduh, wajib kita. Sekarang dua kali kita tidak buat. Bukan dekat-dekat ini. Jadi oleh karena itu, anak-anak saya putra dan putri. Ya. Saya menganggap istiadah itu sebagai putra putri saya. Cuma bukan dilahirkan oleh. Ya. Oleh karena itu, saya sangat bangga kepada Ananda Ahsandian. Kenapa? Waktu saya sakit, saya katakan Ahsan, coba bikin tempat di belakang sedikit. Mungkin saya tidak bisa jalan-jalan lagi, supaya anak-anak sekadar bisa datang ke sini. Dari Aceh Tenggara, dari Singkil, menginap di situ, saya beli beras satu karung, telur ayam 2, masak sendiri. Itu 3 malam, 4 malam tinggal di sini. Mereka masak sendiri. Itu yang sedang saya. Jadi kalau saya kesingkil, tidak ada masalah. Kenapa? Ada anak jadi wakil putih di sana. Sudah jadi wakil putih di sana. Alhamdulillah. Ini kader dakwah. Kader dakwah berbeda dengan kader-kader lain. Kader dakwah yaitu yang menyampaikan amanah Allah, amanah Rasul, dan amanah Rasulullah SAW. Ya. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang mengajak manusia beriman kepada Allah, melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Hidup bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum. Orang mukmin itu bersaudara di mana saja mereka berada, adalah bersaudara, maka adalah kamu berbuat baik kepada semua saudara-saudara. Jadi itu benar. Saya beberapa kali sudah diundang ke Brunei, kasih kata ini. Brunei. Kemudian saya tadi ini diundang Pak dari beberapa orang teman. Ya. Jadi oleh karena itu saya ingin menjelaskan kepada kalian Aceh. Singkat. Mana ada yang tanya apa? Oh, Aceh ada yang betul. Bangsa Aceh ini terdiri dari 5 bangsa besar. Yang pertama bangsa Arab. Arab ya, pemimpin. Bangsa Arab yaitu Muhammad Ali Al-Muqtabar, bin Muhammad Ad-Dibai, bin Jafar As-Sadiq, bin Muhammad Ali Al-Bakir, bin Muhammad Ali Zainal Abidin, bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Cicit daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang datang ke Kedah tahun 173. Yang kemudian putranya menjadi raja pertama di Asia Tenggara, mendirikan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara tahun 225 Hijrah. Kalau di dengan tahun nanti tambah 600. Jadi tahun 800 berapa? Tahun 225 didirikan kerajaan pertama oleh Syed Maulana Abdul Aziz Shah, yang keturunannya saya sebut sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian tahun 147 atau tahun 45 datang juga ke Jumpa atau ke Pasai. Itu cucu Sayyidina Ali. Sahiran Salman, Pangeran Salman, bukan Salman Al-Farisi. Sahiran Salman, dia mau pergi ke negeri Cina. Tetapi sesampai di Pasai, dilihat begitu indah. Buah-buahannya banyak, sungainya turun ke tangan.
melebihi 17 miliar meter kubik air jernih terbuang ke laut setiap tahun. Urang jarang-jarang. Dapat kan 700 meter kubik penduduk dunia cuma 7 miliar dan sampai. Cukup untuk minum satu sungai usaha untuk seluruh dunia. Urang macam boros, boh laut. Saya akan baca yang satu pun dengan artinya 17 miliar meter kubik tahun. Bayangkan berapa borosnya orang Islam nanti. Kalau sekiranya air itu sedangkan di Eropah satu sungai Ring, 5 negara mengambil manfaat dari satu sungai itu. Balau air dari sungai itu, macam-macam dari sungai itu, tidak ada air yang terbuang. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan listrik, menghidupkan lampu dan sebagainya. Dapat dimanfaatkan. Satu sungai di Eropah. Sedangkan dia cek, kecil besar 160 sungai. Itu 60. Yang lebih 60. Lebih. Kalau seandainya orang-orang Aceh, termasuklah kader dakwah kita, bisa memanfaatkan azamnya, bagaimana memanfaatkan air sungai itu untuk menjadi minuman untuk penduduk dunia. Siapa yang tak Aceh? Air minum free, air sungai free, air minum. Jadi tahun 225 didirikan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara di Burla oleh Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Syed Maulana Abdul Rahman Shah tahun 249. Ya, beliaulah yang mendirikan Zawiyah yang pertama, Zawiyah Aziziyah, dibangsakan kepada ayahnya. Zawiyah Aziziyah itu Zawiyah yang pertama, dia melahirkan ilmuwan-ilmuwan, negarawan, ulama-ulama, juru dakwah, dan panglima perang. Lahir dari Zawiyah, dari Daya. Adakah Zawiyah sekarang melahirkan panglima perang itu? Melahirkan ulama-ulama besar, melahirkan juru dakwah internasional. Itulah dia, Zawiyah Aziziyah, perang Daya. Yang ada namanya Zawiyah yang kedua yang didirikan oleh Syed Maulana Abbas Shah, itu Sultan yang ketiga. Didirikan satu lagi Zawiyah di sana, Zawiyah Terkala Bayun. Namanya masih ada, Terkala Bayun. Tapi tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu, Indonesia kalau ada dunianya dua hati. Bukan hanya Aceh, bukan hanya Indonesia, dunia dua hati. 15 hari setelah tsunami, 40 hari setelah tsunami saya pulang ke rumah. 10 hari saya di rumah datang Profesor Dr. Faizul Khalid dari Inggris. Profesor Dr. Faizul Khalid, Ketua Lingkungan Hidup dari Inggris. Dia tanya kepada WWF ini bagaimana cara hutan di sini bagus, bagaimana cara menjaga dalam adat saya. Dia bawa ke tempat saya. Itu 15 hari setelah tsunami, saya baru 5 hari pulang ke rumah. Dia tanya, sadarkan dalam ilmu yang saya pelajari dalam adat 1200 depa keliling sumber mata air. Tidak boleh ditebang pohon, ditanam boleh. Walaupun sultan dan keluarga sultan tidak boleh menebang 1200 depa keliling sumber mata air. Ditanam boleh. Itu kapan, Pak? 570 tahun yang lalu. Pada masa Sultan Alauddin Syamsusa memproklamirkan kepada dunia tahun 881, Sultan Alauddin Syamsusa memproklamirkan kepada dunia Aceh Islam. Bukan merasa Islam dari adat istiadat, seni budaya dan peradaban harus sesuai dengan Islam. Yang tidak sesuai dengan Islam dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi dibuang. Yang dimodifikasi
apa? Mesti tipu-tipu. Cantik, perut dia pun cantik. Ongpi, tidak boleh. Haram. Pada masa dirubah. Ongpi hanale. Nanti setiap hanale. Begini kita. Bismillahirrahmanirrahim. Benar tak kepada hubung suruh kita yang larang Allah baik saja. Perlu kita berbalik. Baca doa. Baca doa. Hanale ongpi cantik hanale. Nanti macam bersejuk, tak kira memang macam-macam gaya lah. Perlu semangat, berselamat, berbahagia, baik belakang. Tanya doa. Perlu semangat, berselamat, berbahagia. Tanya doa. Dirawat. Jadi ongpi hanali, ongpi hanali. Nanti nian pakai pasukan. Berubat. Bismillahirrahmanirrahim. Bukannya ngomong mudah rezeki, butuhan bi udah bahagia, udah sejahtera. Mendengar juga dengan contohnya. Karena ini kan, tuan juga juga dan contoh. Bukannya ngomong mudah rezeki, butuhan bi udah sejahtera. Nanti akan berkah, udah sejahtera. Bapak dia Profesor Syamsuddin Mahmud dia gubernur, dia sudah. Begitu, mahkamah itu. Dia begini. Dia ada muda tadi, kemudian baca itu, mana sokok tadi? Karena angkaunya, mana sokok tadi ditanya oleh BPK? Mana sokok? Itu waktu lagi itu. Dibuka, menunggu dia, ini mamiar. Saya jelaskan itu, maka saya jelaskan tujuan kita sebut tadi. Saya ucapkan dengan perbuatan harus seimbang. Kalau kita jalan lihat harus memberi salam. Orang yang berjalan bermotor memberi salam kepada orang jalan kaki. Assalamualaikum. Artinya salam sejahtera bukan kita dobrak ya. Ucapan dengan perbuatan assalamualaikum, maka jangan kita dobrak. Kalau bisa kita bawa naik dengan mobil. Ya kan? Jadi bagaimana? Itu saya doakan tadi. Mudah-mudahan sejahtera. Ucapan siap sejahtera. Maka amplopnya 50.000. Jangan jadi gitu. Oh, gitu. Jadi kan bukan sokok, bukan sokok, bukan sedekah, bukan hibah, bukan apa-apa, tapi itu dengan doa sejahtera. Baik abang macam sejahtera Papuanya. Itu adabnya. Oh ya, tadi sokok. Tapi 50.000 enggak mungkin 50.000. Pada Mahkamah Agung, wakil Mahkamah Agung, paling kurang 5 miliar. Belas. Jadi oleh karena itu dalam adat istiadat Aceh yang telah dimodifikasi disesuaikan dengan Islam, maka tetapi macam naji yang ada boleh ya, tapi pun mama orang belum doa surat baca anak buku yang nyampe itu kopi ya itu dia. Jadi oleh karenanya anak-anakku putra dan putri, masa depan ini bukan di tangan orang yang sudah tua, masa depan di tangan kalian. Oleh karena siapkan ilmu, penuh otak dengan ilmu pengetahuan sehingga bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang cerdas. Seperti itu kita sudah pernah melahirkan pikiran yang cerdas, yang kemudian Profesor Dr. Saiful Salim mengatakan kepada saya, itu sudah 500 tahun yang lalu dia katakan, rupanya Aceh lebih maju daripada PBB. Sekarang PBB sedang berbicara tentang memelihara lingkungan hidup, memelihara hutan. Seluruh negara hadir di sana berbicara tentang bagaimana melindungi hutan. Di Aceh sudah tahun 881 tahun 997 tahun yang lalu. Berarti pemimpin Aceh lebih maju berpikir 500 tahun yang lalu dari PBB waktu itu dan saya. Maka setelah itu saya carilah yang zaman
Jadi oleh karenanya adik saya dan putri tambah terus ilmu, tambah pengalaman, baik dalam hidup dan memelihara kehidupan. Kita sudah pernah maju di pemimpin di dunia. Ya, dalam sebuah riwayat disebut Aceh adalah 5 besar di dunia. Sekarang apa 5 besar di Indonesia? Bukan, 525. 525 di Indonesia. Nama lihat dia. Dalam salah satu tulisan disebut masa Sultan Iskandar Muda menjadi Sultan di Aceh. Ya, beliau umur 10 tahun ditawarkan jadi Sultan. Beliau angkat tangan. Ilmu saya belum cukup, pengalaman saya belum cukup, izinkan saya belajar. Dia pun berupaya pada Muji Muhammad bin Waduh, apa ilmu yang dipuji? Hingga dia peluk dimut, nyambung kubur. Iskandar Muda 2 tahun beliau belajar, habis ilmu dipuji. Sehingga timbul minat dipuji. Mama saya, dia berpenganan. Dia lagi Mama Iskandar Muda izinkan putra daripada ibunda saya kawinkan dengan putri saya. Itu dipuji Mama Iskandar itu dari Makassar. Daeng Mansur, aslinya Daeng Mansur, kemudian setelah datang ke Mali diundang oleh Raja Aceh, karena mereka telah pernah membela orang-orang Aceh waktu perang dengan British, sehingga ayah Iskandar Muda dan siap pulang, karena Daud pilihan mereka dari kuasa yang British, mereka berangkat ke sana. Jadi oleh karena itu akhirnya pada waktu Sultan Alauddin Ayasha mengalahkan Portugis, beliau semua diundang. Jadi oleh karena itu Iskandar Muda memiliki putri Sani, anak daripada Tubusi Muhammad bin Baik. Jadi apa yang kita inginkan? Apa yang telah disiapkan pada masa lalu, termasuk masalah perlindungan hutan, perlindungan air dan sebagainya, kita sudah lakukan. Sehingga Profesor Dr. Said Habib itu berkata, saya akan pertemuan tingkat dunia di Jakarta. 3 bulan kemudian datang putusannya pada saya, disuruh panggil orang-orang yang patut kita bantu. Saya itu pengen lihat itu duit pokoknya. Ujung dulu bantu. Senang hati dia. 3 bulan kemudian diadakan pertemuan tingkat internasional 35 negara tentang apa yang saya ceritakan sudah diterimakan dalam bahasa Inggris. Sehingga dunia mengenal bahwa di kita sedang berbicara di PBB, di Aceh dan 100 tahun dilaksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pokoknya itu kita sudah jauh lebih baik. Nomor 5 di dunia. Bahkan kita yang anak video yang anak terpuji. Paling rimung di bawah koin, paling gajah patah tadi. Belum. Paling rimung di bawah koin, paling gajah patah tadi. Paling gebur di bawah tu, paling huruf bom, tetap. Rimung tetap, tak bom. La ilaha illallah. Yang timbul saya ingin menunjukkan di 2 ayat ke yang lainnya. Nah, itu. Jadi oleh karena itu saya mengharapkan kepada putra putri kita dan siswa pada dakwah kalau tidak ini bukan karenanya tak subuh dengan angin ya atau sudah kurang. Sekarang biarkan semangat perjuangan saat-saat kita harus bangkit kembali, semarakkan generasi muda kita sekarang ini untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi ulama, untuk menjadi panglima, untuk menjadi orang-orang yang berguna untuk bangsa, negara, tanah air dan seterusnya. Aceh negeriku tersayang, Indonesia tanah airku tercinta. Itu sampaikan seperti itu.
tidak timbul rasa dengki dan dendam lagi. Aceh negeriku tersayang, Indonesia tanah airku tercinta. Waktu surat itu saya kirim ke Panglima waktu itu. Oh, ini boleh. Waktu itu PI tidak boleh. Waktu PI nanti juga ya. Ya, saya adakan iskada, saya kirim surat. Ini konsep kami. Apa? Aceh tanah airku negeriku tercinta, Indonesia. Benar-benar. Tanah airku tercinta. Boleh. Bisa berjalan istilah. Waktu itu tidak boleh. Ini tidak. Kenapa? Karena menjelang awal-awal itu yang berkuasa PKI. Sesudah tahun 65 baru PKI. Tidak ada dalam sejarah dunia sebesar apa yang dilakukan oleh PKI. 7 orang jenderal satu malam dan pelakunya. Ya, angkatan bersenjata harus merasa malu. Berapa? Dalam satu malam 7 orang jenderal dibunuh oleh pemerintah. Untung selamat jenderal Nasution. Kalau jenderal Nasution tidak selamat 1 orang lagi, tidak sempat beliau berjumpa dengan beliau, habislah hidupnya. Jadi oleh karena itu tidak ada dalam sejarah dunia. Karena itu kaum muslimin, pemuda-pemudi harus kita jaga negeri kita yang baik dan harus kita pelihara persatuan dan kesatuan. Bukan hanya untuk kita Indonesia, untuk dunia. Dan kita ini hadir di dunia. Jadi saya rasa cukup sekian. Belum, tetapi yang terpenting kepada ketua Iskada, bersiapkanlah. Kalau sudah habis masanya, bersiapkan. Kenapa? Memang di Iskada ini pertama niat dan tekad yang baik dan ya. Beberapa orang kita dikantor di luar, yang di dalam. Ya, oleh karena itu saya kalau sudah sampai di Iskada sakit saya mana sakit kan? Waktu mana sakit? Saya sampai di rumah. Jadi oleh karena itu kalau sering-sering jumpa saya akan kuat. Kenapa? Hati saya menjadi hidup, menjadi bangga, menjadi kuat. Kalau bertemu dengan anak-anak dari kalau itu ada apa? Di mana dong? Di Amerika. Di mana dong? Di luar negeri bangga. Kenapa? Karena di sana terjadi pemimpin. Di Amerika ada malah ada 3 orang. Baru itu ada pulang namanya. Kita ada pulang Jawa. Ya? Tidak pulang tidak terjadi keputusan. Jadi oleh karena itu bukan otak kita yang butuh, tetapi kita tidak mau menggunakan otak itu untuk membangun dunia ini sebagai khalifatul waqil. Jadi yang kurang saya mohon maaf. Kalau suara saya besar, kalau dulu lebih besar. Kalau lebih banyak orang, nah itu suara lebih besar daripada temannya. Sudah pulang ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa ibu-ibu dan doa saya diberikan kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan pandangan yang kepada jemaah muslim baik di sini. Amin. Lebih dan kurang ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana dan kepada ketua yang sudah bersama saya mengumpulkan teman-teman sahabat-sahabat pemimpin yang berbeda. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ayanda yang telah memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita. Selanjutnya penutup beserta doa oleh Ayanda Rizal Akbar. Pada kata kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi